Rumah Gagasan Indonesia akan sedikit membahas yang sedang ramai beredar di media sosial, yaitu mengenai citra satelit yang dirilis oleh NASA memotret Indonesia di malam hari. Dan juga ada yang menganalogikan bahwa Indonesia Timur tidak seterang Indonesia bagian barat, apalagi seterang DKI Jakarta. Saya tidak perlu melihat ataupun menggunakan satelit penginderaan luar angkasa yang harus diluncurkan oleh pesawat ulang-alik, kemudian memerlukan berbagai perangkat BTS maupun perangkat berteknologi 4.0. Saya hanya menggunakan data statistik yang dikeluarkan oleh BPS, yaitu sebaran penduduk Indonesia di tahun 2020 berdasarkan sensus, yang juga memuat luas wilayah dari 6 kepulauan: Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Kalau kita melihat data ini, bahwa sebaran penduduk Indonesia terbanyak, yaitu 56,10% berada di Pulau Jawa. Yang kedua ditempati oleh Sumatera, yang ketiga adalah Sulawesi, keempat adalah Kalimantan, kelima adalah Bali dan Nusa Tenggara, sedangkan Maluku dan Papua memiliki sebaran penduduk sejumlah 3,17%. Sedangkan luas area yang dimiliki oleh Papua dan Maluku itu menduduki peringkat pertama dengan luas wilayahnya. Jadi ini, dengan melihat peta sebaran ini, saya rasa kurang korelasinya terhadap citra satelit yang dirilis oleh NASA di malam hari untuk penerangan yang berada di Indonesia. Secara logikanya, wilayah yang dengan sebaran penduduk terbesar, lalu dengan luas wilayah yang lebih sempit perbandingannya, tentu saja akan memiliki tingkat penerangan yang lebih. Lalu kita melihat juga peta mengenai kawasan hutan, yang di sini lebih banyak wilayah hutannya berada di daerah Papua, lalu Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Sedangkan di Pulau Jawa itu hutannya, luas wilayahnya jauh lebih sedikit. Jika mereferensi kepada bencana Indonesia di tahun 2022, wilayah Pulau Jawa dan Sumatera itu memiliki jumlah kejadian yang cukup tinggi di tahun 2022. Sedangkan di dalam Undang-Undang Kebencanaan, bahwa yang disebutkan oleh bencana adalah jika itu berpengaruh kepada manusia secara langsung, baik itu korban nyawa, kerusakan harta benda. Sedangkan jika daerah tersebut tidak menimbulkan korban nyawa maupun harta benda, akan dinamakan fenomena alam. Pertanyaan, jika wilayah Indonesia Timur di masa yang akan datang direncanakan akan menjadi terang
atas dasar citra satelit NASA di malam hari. Apakah terjadi lonjakan penduduk di wilayah Indonesia bagian timur? Apakah terjadi alih fungsi lahan secara besar-besaran sehingga luas hutan berkurang? Sehingga hutan-hutannya itu bisa secara citra satelit NASA itu bisa terang menimbulkan cahaya dengan pemotoan dari luar angkasa, dengan potret dari luar angkasa. Dengan logikanya, jika banyak penerangan yang terjadi di wilayah-wilayah hutan dan perubahan fungsi hutan menjadi kawasan pemukiman penduduk, potensi bencana apa yang harus diantisipasi? Mengenai bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial. Menganalogikan sesuatu berdasarkan matematika, bukan hanya secara visual. Seperti amanat di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, alinea keempat. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.